Petani di masa sekarang hanya memperdulikan hasil, yang sebenarnya juga tidak berdampak baik bagi petani itu sendiri. Apakah hidup petani semakin sejahtera? Kapan kita mulai mau sadar kalau ada yang salah dengan pertanian kita? Kita semua adalah para perusak tanah. Saya dan Anda adalah pembunuh banyak mikroorganisme baik di dalam tanah, yang justru membuat kita semakin bergantung dengan pupuk kimia, pestisida, dan lain-lain. Pemerintah rata-rata harus mengeluarkan dana hingga 30 triliun setiap tahun hanya untuk mensubsidi pupuk kimia. Apakah kuantitas dan kualitas pertanian semakin membaik? Saya jadi ingat pupuk. Berapa puluh tahun kita subsidi pupuk? Setahun berapa subsidi pupuk? 30-an triliun. Berapa Bu Menteri Keuangan? 33 seingat saya. 33 triliun setiap tahun. Apakah produksi melompat naik? 33 triliun. Saya tanya kembaliannya apa? Jelas ada yang salah dengan dunia pertanian kita. Anda tahu dari mana subsidi tersebut didapat? Dari hutang dengan asing. Sebuah agenda yang sempurna. Sekali lagi jangan salahkan pemerintah, karena pemerintah hanya ikut sistem. Pemerintah pun tidak berdaya menghadapi sistem ini. Kekuatan sesungguhnya ada di Anda, ada di rakyat, people power. Jadi mulai bersuara dan bergerak untuk berubah harus sudah mulai dilakukan jika kita ingin keluar dari lingkaran iblis ini. Di video bagian pertama, kita sudah membahas mengenai pupuk kimia berbahan nitrogen yang menjadi pupuk wajib bagi dunia pertanian di masa sekarang, yang sebenarnya diciptakan hanya oleh segelintir elit saja, yang justru membuat dunia pertanian semakin memburuk dari masa ke masa. Dampak paling signifikan malah didapat oleh para petani yang sudah dibuat candu dengan produk-produk ini. Di video kali ini, saya akan memaparkan kepada Anda tentang revolusi dunia pertanian yang masih merupakan bagian dari agenda global untuk memiskinkan para petani di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Mereka memang melakukannya dengan sangat baik sampai kita tidak sadar bahwa kita juga ikut terlibat di dalam sistem yang mereka buat. Video ini adalah bagian kedua dari serial Total Control Dunia Pertanian. Mari kita mulai. Selamat datang kembali di Munandar TV. Semua orang mungkin sepakat bahwa pertanian di masa sekarang adalah pertanian yang sudah sangat modern. Tapi, cara pandang seperti ini tidak sepenuhnya benar. Pertanian di masa sekarang memang maju dari segi teknologi atau alat-alat pertanian yang digunakan. Tapi dari sisi ilmu pengetahuan, pertanian di masa sekarang masih sangat kuno. Pengetahuan tentang bertani di masa sekarang diadaptasi dari cara bertani bangsa Sumeria atau Mesopotamia 6.000 tahun yang lalu. Peradaban kuno yang terletak di sekitar sungai Efrat dan Tigris, yang di masa sekarang kita kenal sebagai negara Irak. Mereka lah yang mengenalkan cara bertani seperti yang kita terapkan di zaman ini, seperti sistem irigasi, penggunaan pestisida, pengolahan tanah, pemupukan, dan sebagainya. Mereka pula yang menciptakan sistem ekonomi, pemerintahan, perdagangan seperti yang dianut di era modern ini. Bangsa Sumeria menggunakan serbuk dari batu sulfur dioksida untuk mengendalikan hama penyakit pada tanaman mereka, yang tentu sangat berbahaya bagi petani itu sendiri dan juga hasil pertaniannya. Hal inilah yang kemudian diadaptasi sebagai pestisida. Mereka juga menggunakan batu fosfor dan batu kapur sebagai penambah unsur hara bagi tanaman mereka. Kemudian di era sekarang diadaptasi sebagai pupuk kimia. Model pertanian seperti ini terus diwariskan secara turun-temurun di berbagai peradaban manusia di masa selanjutnya, seperti era Mesir kuno, Yunani kuno, Romawi kuno, hingga peradaban modern di abad ke-18. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan di abad ke-19, model pertanian mulai memasuki era modern. Di masa ini, pertanian sudah mulai dikaitkan dengan ilmu pengetahuan, dan manusia mulai menyadari bahwa tanaman atau tumbuhan adalah suatu kehidupan yang independen. Begitu pula dengan tanah. Penggunaan teknologi seperti mikroskop mulai diterapkan untuk melakukan berbagai penelitian. Di masa ini,
juga didapati persamaan umum dari fotosintesis, walaupun belum begitu sempurna, dan juga pemahaman tentang mikroorganisme tanah sebagai pengatur kehidupan tanaman. Ini adalah era terbaik dunia pertanian, di mana manusia mulai sadar bahwa untuk menaikkan kualitas dan kuantitas pertanian adalah dengan menciptakan ekosistem yang baik bagi tanaman dan juga tanah. Di era ini juga ditemukannya teori mata rantai pertanian, yang dimana menyatakan bahwa seluruh serangga dan mikroorganisme merupakan satu kesatuan yang padu, saling membutuhkan satu sama lain. Dengan meningkatkan mikroorganisme di dalam tanah, maka otomatis juga akan meningkatkan produksi tanaman dan juga memberikan tanaman kekebalan dari berbagai serangan hama dan penyakit. Di masa ini juga ditemukannya teknologi fermentasi sisa-sisa tumbuhan menjadi pupuk organik, penggunaan arang charcoal sebagai pembenah tanah, dan juga biopestisida sebagai pengendali hama dan penyakit pada tanaman. Ilmu pengetahuan tentang pertanian ini diterapkan hampir di semua negara-negara Eropa tanpa terkecuali, termasuk oleh negara-negara penjajah seperti Inggris, Spanyol, Portugal, Prancis, dan Belanda, yang kemudian juga diimplementasikan di negara-negara jajahan mereka, termasuk Indonesia yang kala itu masih bernama Hindia Belanda karena merupakan bagian dari kolonialisme Belanda. Bangsa-bangsa terjajah yang sebelumnya bertani dengan cara berpindah-pindah atau nomaden, kemudian menerapkan pola pertanian di satu tempat secara berkesinambungan. Walaupun praktik pertanian ini juga dibungkus dengan tema tanam paksa dan lain-lain. Di balik semua itu, masa pertanian ini adalah era pertanian terbaik sepanjang masa, di mana terbukti dapat meningkatkan produksi dan kesuburan tanah secara konsisten dalam jangka panjang. Metode pertanian seperti inilah yang diterapkan di Israel dan Australia di masa sekarang, di mana dengan bantuan perkembangan teknologi, mereka bahkan bisa merubah gurun pasir gersang sekalipun menjadi areal pertanian yang sangat subur. Istilah ini populer dengan sebutan Natural Intelligence Farming. Kembali ke sejarah pertanian di Eropa, budidaya pertanian secara organik nyatanya mampu meningkatkan produktivitas pertanian di Eropa selama hampir 1 abad. Tanah-tanah gersang pun mampu dirubah menjadi tanah-tanah yang subur. Tapi semua berubah saat meletusnya Perang Dunia Pertama di tahun 1914. Lahan-lahan pertanian di Eropa mulai berubah total menjadi medan pertempuran. Ditambah lagi dengan penggunaan senjata kimia yang semakin merusak, karena bukan hanya untuk menghabisi lawan perang, tapi juga menjadi senjata mematikan bagi ekosistem pertanian yang sudah susah payah dibentuk selama hampir 1 abad. Selama Perang Dunia Pertama, pertanian di Eropa mengalami kehancuran yang sangat parah. Hanya negara-negara yang memiliki koloni jajahan saja yang masih mampu menyuplai pangan untuk penduduknya. Rusaknya kehidupan mikroorganisme di dalam tanah maupun ekosistem serangga merupakan satu hal yang sangat sulit untuk dipulihkan akibat penggunaan senjata kimia selama perang berlangsung. Di sisi lain, selama Perang Dunia Pertama, sebuah skenario baru disiapkan untuk mengantisipasi masalah pertanian pasca perang. Seorang ahli senjata kimia asal Jerman bernama Fritz Haber, yang juga menjadi orang di balik layar dari senjata kimia yang digunakan Jerman selama Perang Dunia Pertama, kemudian menciptakan sebuah alat yang menjadi cikal bakal industri pupuk kimia di era modern, yang kita kenal sebagai Haber-Bosch Process. Carl Bosch adalah pendana sekaligus pembuat fasilitas bagi penemuan Fritz Haber ini, yang dimana Carl Bosch ini juga merupakan salah satu agen yang menjadi bagian dari Rockefeller Connection,
Teknologi yang diciptakan Haber ini secara sederhana dapat didefinisikan seperti ini. Pertama, mengkonversi gas alam atau LPG yang mengandung senyawa propana, butan, dan sebagainya menjadi gas hidrogen. Kemudian, hidrogen yang diproduksi tersebut direaksikan dengan nitrogen yang diambil dari atmosfer bumi. Hasil dari proses ini disebut amonia. Amonia inilah yang kemudian diproses menjadi pupuk sintetis yang kita kenal dengan nama urea. Sebagai tambahan informasi, atmosfer di udara mengandung lebih dari 70% nitrogen, tapi tanaman sendiri tidak bisa menyerap nitrogen secara langsung. Harus ada bantuan dari agen khusus yang sudah lama dengan sengaja dimusnahkan. Kita akan membahas ini dalam bagian khusus di video yang akan datang. Setelah Perang Dunia Pertama berakhir, penerapan pupuk kimia mulai dilakukan, dimulai dari Jerman, disusul negara-negara Eropa lainnya. Bagi Fritz Haber sendiri, hal ini seperti penebusan dosa bagi dirinya, karena dia melihat sendiri bagaimana keganasan dari senjata kimia buatannya yang digunakan selama Perang Dunia Pertama. Walaupun begitu, Haber juga menekankan bahwa penggunaan pupuk sintetis ini tidak boleh digunakan untuk jangka panjang, seperti yang dituliskan dalam jurnal yang dibuatnya di tahun 1918, yang sudah dijelaskan di bagian pertama dari seri video ini. Tapi, bagi Carl Bosch yang berada di bawah bayang-bayang keluarga Rockefeller, hal ini dianggap sebagai potensi bisnis. Oleh Carl Bosch, hasil penemuan Fritz Haber ini kemudian dipatenkan ke salah satu perusahaan bernama BASF di tahun 1930, yang merubah BASF dari yang awalnya hanya memproduksi soda dan pewarna makanan menjadi perusahaan yang memproduksi bahan-bahan pertanian seperti pupuk dan pestisida. Mengetahui hal ini, Fritz Haber merasa sangat frustasi dan kecewa dengan kawan baiknya itu, sehingga di tahun yang sama Haber memutuskan untuk pindah ke kota Basel di Swiss. Haber juga menolak semua royalti atas hak paten alat penemuannya ini. Haber kemudian meninggal di tahun 1934 di apartemennya yang terletak di pinggiran kota Basel. Banyak informasi simpang siur tentang meninggalnya Haber ini, namun salah satu yang paling populer adalah bahwa Haber meninggal dikarenakan bunuh diri setelah meminum racun yang dibuatnya sendiri. Pasca Perang Dunia Kedua di tahun 1950, dunia pertanian kembali mendapat titik terang setelah 3 orang jenius dari Amerika Serikat bernama Melvin Calvin, seorang ahli biologi, James Bassam, seorang ilmuwan, dan Andrew Benson, seorang ahli biologi, berhasil mengungkap proses sempurna dari fotosintesis pada tumbuhan, dan juga bagaimana sebenarnya tumbuhan memproses makanannya sendiri secara independen melalui bantuan jutaan mikroorganisme seperti bakteri, cacing, dan jamur, tanpa perlu banyak intervensi dari manusia. Penemuan ini harusnya mampu menjadi tonggak sejarah baru bagi dunia pertanian dan menghilangkan penggunaan bahan-bahan kimia seperti pestisida dan pupuk sintetis. Tapi dengan sangat luar biasa, penemuan ini bukan dianggap sebagai sesuatu yang spektakuler, karena hal itu hanya dianggap sebagai bagian dari ilmu biologi biasa dan tak lebih. Oleh para elit, penerapannya dianggap kurang praktis dan terlalu rumit. Penemuan ini kemudian kita kenal dengan nama siklus Calvin-Bassam-Benson atau CBB, yang lebih populer dengan sebutan siklus Calvin. Siklus Calvin memang diajarkan di sekolah-sekolah maupun universitas di seluruh dunia dan dimasukkan dalam bagian ilmu biologi, tapi penerapannya dalam dunia pertanian masih sangat minim. Kenapa ini bisa terjadi? Pembahasan ini akan kita lanjutkan di bagian ketiga. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Silahkan like jika kalian suka. Terima kasih.